billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabi rasulah. Kita lanjutkan penaklukan di masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Pada masa Khalifah Utsman ini dimulai penaklukan dengan menerjunkan pasukan melalui jalur laut. Yang sebelumnya tidak ada pemimpin pasukan Arab yang memiliki pengalaman melakukan penaklukan daerah melalui laut dan kapal. Jika dibandingkan dengan bangsa-bangsa tetangga seperti Persia dan Romawi, Muawiyah bin Abu Sufyan meminta izin kepada Umar bin Khattab untuk memanfaatkan laut dan memerangi Romawi lewat jalur laut. Umar lalu meminta deskripsi yang lengkap atas laut dan para pelautnya kepada Muawiyah. Lalu Muawiyah mendeskripsikan secara detail yang menjadikan Umar khawatir sehingga dia tidak mau memberikan izin kepada Muawiyah ataupun yang lainnya untuk melakukan perang di laut. Romawi telah berkali-kali memanfaatkan laut untuk menyerang kaum muslimin baik di Mesir maupun di Syam, terutama daerah-daerah pantai. Mereka mulai mengganggu penduduk muslim dari kapal-kapal perang mereka dan mereka dapat kembali di waktu yang lain. Pada masa Khalifah Utsman, tentara Islam telah merasa betapa pentingnya armada perang Islam yang kuat, yang mampu melindungi pantai-pantai dari wilayah Islam dari serangan Romawi. Bahkan dengan armada tersebut, nantinya tentara Islam dapat melakukan penaklukan tempat-tempat baru melalui laut kerajaan Romawi, yaitu Laut Putih Tengah. Setelah melalui penelitian yang dalam antara Khalifah Utsman dan para pemimpinnya di Syam dan Mesir, diputuskan agar tentara Islam membuat kapal di dua daerah tersebut. Untuk itu tentara Islam meminta bantuan dari orang-orang Romawi yang ada di Syam dan juga orang-orang Kipti di Mesir dengan upah yang setimpal. Maka mulailah kesatuan armada Islam dibentuk. Romawi pun tak tinggal diam, mereka berusaha menghalang-halangi pembangunan armada tentara Islam tersebut. Beberapa kapal penghancur Romawi berhasil membakar tempat pembuatan kapal Islam di Tripoli dan juga di Alexandria. Tetapi itu tidak menyurutkan niat tentara Islam untuk merealisasikan keinginannya. Pada akhirnya kapal-kapal tentara Islam pun telah siap di pantai-pantai Syam dan Alexandria, hingga terbentuklah armada perang Islam. Bentuk armada perang Islam tidaklah sama dengan yang dimiliki ke bangsa Romawi, tetapi itu sudah cukup untuk menghalau kapal-kapal perang Romawi di pantai-pantai kawasan Islam dan juga mampu untuk melakukan penaklukan baru di laut. Kemudian armada sudah siap untuk melakukan suatu misi. Setelah armada perang Islam di Syam dirasa sudah cukup untuk melakukan peperangan dan dirasa cukup sempurna, maka gubernur Syam Muawiyah bin Abu Sufyan meminta izin kepada Khalifah Utsman bin Affan untuk melakukan penaklukan di Siprus yang terjadi pada tahun 27 Hijriah. Utsman menyetujuinya dengan syarat Muawiyah sendiri yang memimpin perang dengan membawa keluarganya dan tidak memaksakan seorang pun untuk menaiki kapal, sehingga para tentara dalam perang itu benar-benar taat dan terpilih. Langkah hati-hati yang diambil Utsman ini adalah hasil dari sedikitnya pengalaman tentara Islam dalam kelautan dan ketakutan tentara Islam pada umumnya atas percobaan awal ini. Utsman khawatir terhadap keselamatan tentara Islam karena banyak sahabat Nabi yang dengan sukarela ikut dalam misi ini, di antaranya adalah Abu Dzar Al-Ghifari, Abu Darda, Shaddad bin Aus, Ubadah bin Samit dan istrinya Ummu Haram bin Malhan radhiyallahu anhum. Dengan armadanya, Muawiyah akhirnya berangkat pada tahun 27 Hijriah. Sesampainya di Siprus, penduduk daerah itu meminta perdamaian dan mau membayarkan zakat pajak. Tentara Islam menyetujui permintaan damai tersebut dengan syarat mereka mau membantu tentara Islam dan tidak membantu Romawi lagi. Akan tetapi penduduk Siprus membantu Romawi dan menceritakan kepada Romawi kekurangan tentara Islam itu. Oleh sebab itu, pada tahun 33 Hijriah, Muawiyah dengan armada yang sangat besar menyerang lagi dan menaklukkannya dengan keras.
Pasukan Romawi berusaha membalas dendam atas kekalahan mereka yang berulang-ulang di hadapan tentara Islam. Untuk itu mereka menghimpun kekuatan perang, armada perang yang sangat besar, lebih dari 500 kapal perang. Mereka berencana menyerang kota Alexandria. Mereka berangkat dengan armada mereka yang besar dipimpin oleh Konstantin putra Heraklius, kaisar Romawi dan juga rajanya. Berita tentang pergerakan armada perang Romawi ini diterima oleh tentara Islam. Di lain pihak, armada Islam telah siap untuk menerima serangan seperti itu. Bergerak secara serentak armada perang Islam dari Syam di bawah pimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu dan armada perang Islam dari Mesir di bawah pimpinan Abdullah bin Sa'ad bin Abu Sar. Armada perang Islam Romawi pun bertemu di laut tengah di sebuah zona yang terletak di utara kota Alexandria dan sebelah barat Syam. Adapun jumlah armada perang Islam berkisar 200 kapal perang. Jumlah tersebut jika dibandingkan kekuatan Romawi yang mencapai 300 kapal perang dapat dikatakan sedikit. Komandan perang dari kubu Romawi berada di tangan kaisar mereka, Konstantin. Sedangkan dari kubu Islam komandan diberikan oleh penguasa Mesir, Abdullah bin Sa'ud bin Asar radhiyallahu anhu. Perang pun dimulai dengan pelemparan para pemanah yang silih berganti dengan pelemparan batu. Setelah itu tentara Islam memutuskan untuk mendekatkan kapal perangnya dengan kapal perang Romawi, sehingga mereka dapat secara langsung berhadapan dengan pasukan Romawi menggunakan pedang dan lembing. Perang berlangsung semakin sengit. Ribuan korban pun berjatuhan dari dua kubu, bercampur para pemanah dan pemburu. Pasukan Romawi pun lalu berusaha membajak kapal pemimpin Islam Abdullah bin Sa'ad dengan menggunakan tambang dan tangga. Hanya saja salah seorang tentara Islam yang pemberani memotong tangan tersebut, sehingga selamatlah Abdullah bin Sa'ad dari tangan musuh. Perang terus berlangsung semakin sengit hingga pertolongan Allah pun datang menghampiri kubu kaum muslimin. Konstantin sang kaisar Romawi terluka, begitu pula para jenderal perangnya. Ia lalu menepi ke daratan bersama beberapa orang yang lari dari kesatuannya. Namun Konstantin akhirnya dibunuh oleh pasukannya sendiri karena mereka menganggap Konstantinlah yang harus bertanggung jawab atas kekalahan mereka. Adapun hasil dari perang ini adalah mendominasinya armada perang Islam seperti dominasi kavaleri Islam di daratan. Lautan Romawi pun kini menjadi milik Islam. Kapal perang Islam menjadi bertambah dengan adanya kapal-kapal rampasan perang. Selain itu serangan laut pasukan Romawi yang biasa mengganggu pantai-pantai Islam di Mesir dan Syam menjadi berkurang. Pembukaan daerah timur dan penghancuran di kerajaan Persia. Pembebasan yang dilakukan oleh tentara Islam di daerah timur sepanjang Kekhalifahan Utsman radhiyallahu anhu bermula dari Kufah dan Basrah. Setiap daerah tersebut memiliki pasukan dan pemimpin tersendiri. Pasukan Islam bertolak dari Kufah menuju utara dan timur. Ada kalian juga untuk mengukuhkan penguasaan yang telah dilakukan sebelumnya, menghukum orang-orang yang berbuat salah, untuk menjalankan perdamaian dan perjanjian dengan penduduk negeri yang telah dikuasai atau membuat daerah yang baru. Al-Walid bin Uqbah bin Abu Mu'id berperang di daerah Azerbaijan, Armenia, dan Dailam hingga mencapai daerah Al-Qazwin. Setelah Walid bin Uqbah turun dan menunjuk Sa'ad bin Al-As sebagai penggantinya, penduduk Kufah yang dipimpin oleh Sa'id bin Al-As. Setelah itu Al-Walid bin Uqbah meninggalkan Kufah dan mulai Sa'id bin Al-As untuk menempati posisinya. Tentara Kufah di bawah pimpinan Sa'id bin Al-As berangkat untuk berperang. Dalam perang tersebut, Sa'id ditemani oleh Al-Hasan dan Husain putra Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Umar. Dari Khurasan, tentara Kufah tersebut bergerak menuju Gorgan dan memaksa penduduk kota itu untuk membayar pajak seperti yang mereka terapkan kepada penduduk Tabaristan ketika mereka berhasil mencapai daerah tersebut. Mereka juga menghukum penduduk Tabaristan karena mereka sempat memberontak. Di Basrah juga terjadi pergerakan tentara Islam menuju arah timur di bawah pimpinan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Tentara Basrah tersebut berhasil menaklukkan Hamazan dan negeri Rai yang sempat melanggar perjanjian. Tentara tersebut kemudian melanjutkan penelusuran negeri yang memberontak itu hingga mereka akhirnya sampai di Sabur. Pada tahun 29 Hijriah, Utsman mengangkat seorang pemimpin muda, Abdullah bin Amir bin Quraiz, sebagai gubernur Basrah. Pada waktu itu banyak sekali daerah di negeri Persia yang memberontak dan melanggar janji mereka kepada Islam. Karena hasutan pemberontakan, Raja Persia yang bergerilya di daerah timur negeri Persia. Lalu Abdullah bin Amr menjalankan pasukan yang berbeda dari Basrah yang dipimpin oleh dirinya sendiri.
Hal itu dilakukan untuk mulai mengembalikan kekuasaan di daerah-daerah Persia yang memberontak dan mengusir penguasa. Pasukan itu bergerak dari satu daerah ke daerah lainnya. Di bawah pimpinan Abdullah bin Amir, pasukan Islam berhasil menguasai kota Maru, Sarkas, dan Kabul pada tahun 31 Hijriah. Keberhasilan juga dicapai oleh para jenderal pilihan Abdullah yang berhasil kembali menaklukkan Karman dan Sajistan. Abdullah juga berhasil menaklukkan Khurasan dan mengangkat penguasa untuk daerah itu. Dengan pertempuran sengit, Abdullah berhasil menaklukkan Naisabur dan para penduduk akhirnya mau membayar pajak. Pada waktu yang sama, Abdullah juga menimpakan hukuman kepada mereka yang tetap membangkang dan mengembalikan mereka ke dalam bagian negeri Islam. Abdullah bin Amir bin Quraisy radhiyallahu anhu mengirim Al-Ahnaf bin Qais ke Balkho pada tahun 31 Hijriah, yang akhirnya berhasil menaklukkan daerah itu melalui sejumlah pertempuran. Al-Ahnaf kemudian melanjutkan penaklukannya ke arah timur hingga sampai ke Khawarizm di dekat sungai Jihon, tetapi Al-Ahnaf tidak berhasil menaklukkan kota Khawarizmi. Hasil dari usaha penaklukan penghancuran dilakukan oleh Abdullah bin Amir atas pemberontak Persia adalah terkurungnya Raja Persia terakhir, sehingga hidup menjadi seorang pengelana, berpindah-pindah dari satu daerah ke daerah lain, sampai akhirnya beberapa orang Persia membunuhnya dengan alasan agar terbebas dari pengaruhnya. Dengan terbunuhnya raja itu, maka berakhirlah kerajaan Persia yang selalu berusaha menghalangi tersebarnya Islam selama ini. Rugilah orang-orang Persia yang berusaha merebut kembali daerah yang telah dikuasai kaum muslimin, karena tidak ada lagi aturan Persia yang dapat mereka pegang. Seperti itulah kita melihat bahwa daerah-daerah yang telah ditaklukkan selama masa pemerintahan Khalifah Utsman mendapat porsi utama dalam perhatiannya, baik kategori provinsi maupun kota-kota kecil. Itu adalah hal penting dan sulit, karena tentara Islam harus mencurahkan tenaga dan larut dalam sejumlah pertempuran, terutama di Persia. Lain lagi dengan pertemuan mereka ketika mereka menghadapi Romawi di Mesir, di pantai-pantai Sam, dan di laut yang kesemuanya itu dilakukan untuk menjaga daerah-daerah yang telah berhasil dilakukan. Pada masa ini pula terjadi sejumlah penaklukan terhadap daerah-daerah baru seperti di Khurasan, negeri Afghanistan, Armenia, Siprus, Afrika Utara, dan Nuba. Inilah penaklukan di masa Khalifah Utsman bin Affan, sekaligus mempertahankan daerah yang telah dicapai oleh pada masa-masa sebelumnya. Kemudian kita akan masuk kepada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ini diangkat sebagai khalifah setelah Utsman bin Affan wafat, dan kemudian masa kekhalifahan Ali berlangsung selama 4 tahun lebih beberapa bulan. Pada masa ini penaklukan tampak seperti terputus. Hal ini karena munculnya fitnah-fitnah di semua daerah Islam. Meskipun demikian, Ali bin Abi Thalib tetap berusaha sekuat tenaga untuk menjaga daerah-daerah yang telah ditaklukkan, terutama daerah Persia dengan penduduknya yang berusaha memberontak lebih dari sekali. Ali dan para gubernurnya kemudian menimpakan hukuman kepada setiap pemberontak. Ia juga melakukan pelestarian agar daerah-daerah tersebut tetap berada di bawah kekuatan Islam. Beberapa pejuang pada masa ini ada juga yang tetap melakukan perluasan ke daerah Sind. Mereka berhasil menaklukkan beberapa daerah, tetapi karena banyaknya musuh menjadikan mereka tidak berhasil memasuki daerah-daerah tersebut dalam kekuasaan Islam. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.